الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وما كنا لنجتمع لولا أن هدانا الله الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله الكريم المنان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد منبع الأكوان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى آخر الزمان أما بعد. Para jemaah majelis zikir Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini berada di zaman fitnah. Berada di zaman fitnah. Dan untuk menghadapi zaman fitnah ini kita mesti ada senjata. Karena sesuai ujar Nabi, fitnah di akhir zaman itu terus bersambung. Bahkan paginya seseorang itu beriman, sorenya dia kafir. Sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini daripada begitu dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Sehingga bisa menghilangkan iman seseorang. Bisa menghilangkan iman seseorang. Macam-macam perkara bisa menghilangkan iman. Bisa faktor dunia, karena cinta dunia, iman tergadaikan. Bahkan iman bisa hilang. Karena faktor kawan. Jadi kawan itu membawa dampak yang kada baik. Almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama kawannya, kekasihnya. Kalau seseorang cinta kepada orang fasik, maka dia akan menjadi fasik. Tapi kalau seseorang itu cintanya kepada orang-orang saleh, maka dia akan menjadi orang saleh. Ma aflaha man aflah illa bi suhbati man aflah. Tidak beruntung orang yang beruntung kecuali dengan sebab berkawan dengan orang yang beruntung. Jadi kawan bisa juga faktor kita celaka. Kawan bisa juga faktor menjadi sebab kita beruntung. Jadi di akhir zaman fitnah ini kita mesti berisian atau kita mesti mengetahui 3 perkara. 3 hal. Kalau kita hendak selamat dari zaman banyak fitnah. Yang pertama, kita mesti melakukan tawakki. Yang pertama tawakki, yang kedua tarakki, yang ketiga talakki. Jadi 3 hal: tawakki, tarakki, talakki. Tawakki, tarakki, talakki. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu tawakki. Tawakki itu apa? Tawakki itu artinya kita menjaga diri dari bakawan dan orang-orang yang kada baik. Jadi kita menjaga diri dari bakawan orang yang kada baik. Karena faktor kawan ini sangat dominan. At-tabi'atu tasriq. Tabiat ini menyelinap masuk ke dalam diri kita.
Kalau kita berkawan dengan orang panguyaan misalnya, maka kita akan menjadi orang yang panguyaannya. Kita ni asa ada tujuh menguya orang. Lalu kita berkawan orang yang ketujuh panguyaan, jadi panguyaan itu. Kita berkawan orang yang ketujuh beruku, bisa beruku, bisa harap pada nang kawan lainnya. Kita ketujuh berkawan orang yang panjalan, bisa panjalan. Kita ketujuh berkawan orang yang ketujuh mula status, tomat mula status, sedang di majelis taklim Riyadul Muhibbin misalnya. Baik kita. Artinya kan tahadduts bin ni'mah. Hanya menghabarkan nikmat pada kawanannya bahwa ini sedang di majelis zikir. Kawan nang kada bisa kena tabalik bisa tuh. Nang dihiga kayak apa caranya jadi ulah gitu. Kayak apa caranya bergambar, kayak apa caranya berselfie. Nang kisah senyum. Jadi faktor kawan ini luar biasa. Hati-hati mencari kawan. Apalagi nang pasangan hidup, hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi tawakal itu artinya kita mesti menjaga diri dari bakawan orang-orang yang kada membawa dampak positif lawan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari mana masuknya tabiat itu kepada kita? Nah, dalam tarekat Alawiyyin masuknya tabiat itu dari udara. Dari hembusan napas seseorang. Lalu kita menghirup daripada napas yang keluar daripada tubuh si orang tadi masuk ke diri, maka tabiat yang kada baik itu masuk ke kita liwat. Ada seseorang murid dari seorang guru yang wali, guru yang mursyid. Jadi si murid ini bulik ke kampung. Lalu begitu hendak kembali ke pesantren gurunya, kemalaman. Begitu artinya di tengah jalan kemalaman mencari penginapan, bertemuan sebuah rumah. Lalu akhirnya apa? Si orang tadi bermalam di rumah tadi. Samalaman si murid orang ini nih, samalaman kada kau guring. Nang timbul di pikirannya adalah hendak berbuat zina. Nang timbul di pikirannya hanya hendak berbuat zina. Apa ada sesuatu? Mahayal ini, mahayal beginian ini, mahayal ini. Timbul ada keinginan, ada hasrat hendak berzina. Akhirnya apa? Si murid tadi siang hari terus melanjutkan perjalanan sampai ke anu gurunya, dikisahkannya keadaan hatinya. Nah, lalu ujar si guru, itu rumah penzina. Itu ampun rumah seorang penzina. Karena ikam menghirup udara dari seorang penzina, maka ada keinginan hati, ada keinginan timbul di hati ikam untuk berbuat zina. Nah, disinilah keuntungan kita kalau kita berkumpul di majelis zikir, kalau kita berkumpul di majelis kebaikan. Karena apa? Karena kita berkumpul di sini, kita baca zikir, kita baca salawat. Maka udara yang ada di sekitar sini sudah dipenuhi dengan berkah zikir, berkah salawat,
bahasa orang wah ini apa? Aurat zikir, aurat salawat itu bercampur baur dengan udara yang ada di sini. Kita hirup udara itu. Kita hirup udara itu. Maka di saat paling tidak di saat kita disinilah kita merasakan ada semangat hati untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena imbah sudah keluar macam-macam yang dihirup pulang. Imbah keluar pada di sini gena macam-macam nang dihirup nang mau hilang pengaruh. Jadi yang penting tadi tawaki tadi adalah kita mesti menjaga diri dari kawan-kawan nang kada membawa kebaikan lawan kita. Kemudian yang kedua, kita mesti melakukan yang disebut taraki. Taraki itu apa? Menaikkan. Raka itu ya raka yarti. Menaikkan, artinya meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan meningkatkan ibadah itu misalnya hari ini kita sembahyang duha 2 rakaat, kaina isuk 4 rakaat, kaina isuk misalnya 6 rakaat. Kada kawa kayak itu kita. Kada mesti kayak itu. Yang ditingkatkan itu hati. Kelezatan hati ketika beribadat. Kenyamanan hati ketika beribadat. Ibadat yang dikerjakan tetap sama. Ibadat zuhur tetap 4. Menduha tetap 2 atau 4 misalnya. Ada apa? Masalah jumlah nominal nang penting hati ini semakin hari itu semakin bertambah kecintaan, kerinduan kepada Allah yang disembah. Kayak berzikir nih kita. Berzikir nih artinya tetap aja jumlah kita 500 sekali pertemuan nih. Tapi yang kita tingkatkan itu adalah pemahaman atau penghayatan kita dengan kalimat daripada zikir yang kita ucapkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, mana kita hendak la fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, itu bisa kita rasapi itu tak. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Maka bila kita nih bujur-bujur merasapi itu, kaina diberi Allah anugerah. Napa anugerahnya? Malihat orang itu nang kaya apa aja gawiannya kada cagaran maetirah. Kada cagaran maetirah. Kada cagaran menyambati, memusuhi, kada cagaran. Karena hatinya sudah penuh dengan musyahadah bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Semuaan di alam semesta ini nampak jelas perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kita misalnya sangkal lawan siapa? Sangkal lawan yang berbuat. Nang berbuat hakikatnya siapa? Allah. Nang kaya Imam Bishr Al-Hafi, beliau tuh disuruh nang bini nukar buah di pasar. Lalu sini nukar buah di pasar Imam Bishr. Sampai di rumah, begitu nang bini ini mengupas buah itu, sakalinya masam. Bemamai nang bini. Kada dicubai kah? Kada dirasai kah? Bemamai. Imam Bishr Al-Hafi
Sidin dengan sabar mendengarkan mamayan ng bini dulu. Nya bebinan gak itu sifat. Bilanya bermama itu amun kawa kita tuh letakkan dulu. Kalau perlu tinggalkan dulu. Jangan amun kawa tuh. Jadi sifat bebinian itu bila harus bermamain itu dia makan aja, nyelapas orang aja. Amun kita lawani bermamai juga kena patah karena bebinian ini dicipta dari tulang rusuk nang bingkok tadi. Itu isyarat kayak apapun bebinian nang itulah sudah tulang rusuk nang bingkok tadi dikarasi marata akan nang bingkok patah. Jadi kayak apa bang? Nang bingkok dipusut-pusut dipusut-pusut, disesayangi, jangan dimamai, jangan dimamai di hadapan orang. Jadi Imam Bishr ini sedih diatakan nang bini bumamai. Tuntong ujar Imam Bishr manya buah dimasak salah siapa? Salah nang tukang tanam kah? Kita menyalahkan nang tukang tanam, ikam menyalahkan aku kah? Aku menyai sebagai pembeli tentu berharap nang kutu kari nang ini pasti nang manis. Sebagaimana harapan ikam. Ya kalau? Ranai nang kemudian sekarang amun aku nih kada aku disalahkan karena memang niatku hendak menukar nang manis nang nyaman. Karena aku kada tahu juga, tak tukar nang masam. Sekarang kita menyalahkan si penjual. Si penjual ini tentunya hendak dagangannya payu. Dagangannya itu laris manis. Tentunya kada ada niat hendak menipu orang nang manukari. Nah, jadi kada pantas dulu kita menyalahkan si penjual Nah, sekarang aku si pembeli kada aku disalahkan. Si penjual kada aku disalahkan. Sekarang nang kita salahkan siapa? Misalnya nang tukang tanam. Nang tukang tanam itu tentunya berharap tanamannya itu manis. Adalah orang bertanam mangga misalnya, mudahan mangga aku masak. Adalah orang bertanam misalnya bertanam apa kah? Bertanam rambutan kah? Bertanam kasturi kah? Adalah berharap mudahan masam, tapi nyaman, pahit. Adalah nang tukang tanam tuh bertanam buah itu berharap tentu tanamannya itu manis. Nah, sekarang si nang tukang tanam kada kawaju kita salahkan. Sekarang tinggal saiku menyai. Siapa? Nang maulah buah itu. Nang menumbuhakan buah itu. Nang menjadikan buah nang itu manis atau masam. Siapa? Allah. Bila kita maniwas memasamnya buah nang ini, ada lain lagi berarti kita maniwas menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kamu menyalahkan Allah Ta'ala. Berarti kamu menyalahkan Allah Ta'ala. Mendengar nang kaya itu menangis nang bini. Jadi ini keuntungan kalau seseorang ini artinya terdapat pasangan hidup nang mengerti, nang memadahi, nang mengarahkan kepada kebaikan. Jadi taraki itu apa artinya? Meningkatkan kualitas ibadah. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah.
Kalau dalam ajaran orang-orang tasawuf, tahapan zikir itu untuk menghilangkan syirik. Untuk menghilangkan syirik. Syirik itu menurut orang-orang tasawuf, menurut orang-orang sufi itu ada 3. Ada syirik jali, ada syirik khafi, ada syirik khafiyil khafi. Nah ini. Ada syirik jali. Syirik jali itu apa? Ini bagi orang-orang sufi. Syirik jali itu syirik nyata, bukannya syirik. Nah kita tahu barang dahulu ilmu orang-orang sufi, walaupun kita kadang-kadang lagi merasakan, tapi kita tahu. Nah kayaknya kita sambil waktu berzikir kita resapi maknanya itu, mudahan kena diberi orang. Nah syirik jali itu ketika kita menisbahkan perbuatan ke diri kita, itu syirik. Ketika berzikir, aku nang berzikir. Baca Quran, aku nang baca Quran. Sembahyang, aku nang sembahyang. Nah, jadi ketika kita menisbahkan gawian itu perbuatan kita, gawian kita, itu kita jatuh dalam syirik jali, syirik nang nyata menurut orang-orang sufi. Nah, jadi saya kira kita selamat itu waktu berzikir tuh kita harus resapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah itu karena buahnya kita kadang akan ada itirat lawan makhluk. Kita kadang akan dendam dengan orang-orang yang menyembah kita, karena kita melihat dengan mata hati kita bahwa inya pun digerakkan oleh Allah, inya pun digerakkan oleh Allah. Jadi kita kadang akan membalas, setiap tindakan dari orang kepada kita, tindakan yang kada baik. Dan kita yakini Allah Ta'ala itu bila berbuat kepada hambanya, itu asal si hamba itu bisa menyikapi dengan ridha, pasti dampaknya itu akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Nang kaya dikuyai orang, misalnya kita disambati orang, dihina orang, dicaci maki orang, misalnya lah, kita ridha. Akibatnya apa? Allah hendak memberi kita pahala tanpa susah payah. Orang-orang yang menggibah itu, orang-orang belum nih minta maaf dengan jemaah nih, mulai hari Jumat itu Mbah Haul Arwah Abah tuh awak nih drop nah, jadi kada nyaman kada. Mbah bangun muring tadi pulang mulai malam tadi batuk, ini kena terancaki batuk. Tapi ini gawian Tuhan juga, gawian Tuhan juga. Artinya kita diberi Tuhan garing, itu kebaikan bila kita ridha. Kenapa? Itu sebagai kafarat dosa kita. Kita ini banyak dosa. Amun beristighfar kita pulir juga. Beribadat ada banyak aja orang juga. Jadi garing ini nih bisa kafarat dosa kita. Nang kebanyakan ini sudah. Jadi di Tuhan, nah sudah digaringakan aja. Sekira ingat jangan deh bahwa hidup di dunia ada selawasan juga. Jadi napa aja gawian itu, gawian Tuhan bila kita menyikapi dengan baik, itu pasti dampaknya kebaikan. Kayak dikuyai orang, kita ridha aja, kita ridha dikuyai orang itu apa? Kebaikan Allah tertumpah lawan kita.
Allah hendak memberi kita pahala, Allah hendak memberi kita pahala dari jalan yang mudah, yang nyaman, tanpa perlu beramal, dapat pahala. Jadi di akhirat itu ada seseorang diberi catatan amal, sekali dibukanya, sekalinya ada catatan amal tuh pahala haji, pahala umrah, makanya kada suah haji, kada suah umrah. Jadi ujar malaikat, ini bujur catatan amal ikam. Adapun pahala haji, pahala umrah yang ada pada ikam ini adalah haji si anu menguyai ikam, maka pahala hajinya pindah ke ikam. Si anu menguyai ikam, maka pahala umrahnya pindah lawan ikam. Si anu nang ahli tahajud menguyai ikam, maka pahala tahajudnya pindah ke ikam. Padahal seorang ini jangankan tahajud subuh aja melanda, tapi pahala tahajud ada di catatan amal. Jadi nang paling nyaman ridha akan aja. Ya Allah, bila hendak guring kah malam-malam dah. Ya Allah, apabila ada hari ini seseorang yang sepanjang hari sampai malam ini siapapun orangnya nang menguyai ulun, nang menyambeti ulun ridha Tuhan itu amalan yang paling harap kita. Tapi kena bila tahu pada orang tu menguyai kita, jangan sari. Munang ya Allah ulun ridha sekali jurang si anu menguyai ikam, lalu sari kai nang ini dikuya sampai sekalimat, dua kalimat, ini 10 kalimat menguyahi ini. Nah itu kan dia bujur ngarannya. Nah jadi tadi nang kedua tarak. Jadi syirik tadi pertama syirik jali, menisbahkan perbuatan ke diri kita. Nang kedua syirik khafi. Syirik khafi itu apa? Syirik nang samar sudah. Itu menisbahkan sifat 7 ke seorang. Sifat 7 apa? Kudrat, iradat, sama, basar, ilmu, hayat, kalam. Oh siapa nang mampu? Aku. Siapa nang bakahandak? Aku. Siapa nang mendengar nih? Aku. Siapa nang melihat nih? Aku. Siapa nang berilmu? Aku. Siapa nang hidup? Aku. Siapa nang bepandir nih? Aku. Syirik. Maka sifat 7 itu Tuhan aja. Kita ini diinjami orang. Nama mandirakannya siapa? Allah Ta'ala. Kita berpandiri kenyataan daripada Allah bersifat kalam. Kita mendengar kenyataan dari Allah bersifat sama. Kita melihat kenyataan dari Allah bersifat basar. Kita bakahandak kenyataan dari Allah bersifat iradat. Kita kada dibisi nama. Karena itu bila berzikir itu tidak ada yang bersifat kecuali Allah. Tidak ada yang bersifat. Nah, kunci sifat 7 itu hayat. Karena orang yang hidup itu orang tuh bakal hendak karenanya hidup. Orang berilmu karenanya hidup. Orang berpandir karenanya hidup. Maka bila orang hendak menghilangkan sifat 7 itu dari dirinya, la ilaha illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Karena hidup itu kunci dari sifat 7 yang lain. Tidak ada yang hidup kecuali Allah. Kemudian ini kita mandir aja, mudahan kena paling tidak hendak matika dirasakan orang. Yang terakhir syirik khafiyil khafi, syirik samar dari nang samar, tersembunyi dari nang tersembunyi. Nah apa? Menisbahkan ketika kita merasa diri kita ada. Kita merasa ada, itu syirik nang samar dari nang samar. Nah, jadi waktu kita berzikir tuh la ilaha illallah, la mawjud illallah, la mawjud illallah, la mawjud illallah. Nah, itu untuk mencapai nang 3 itu baru bertahap dulu kita.
Bertahap dulu. La ilaha illallah, la fa'ila illallah, la fa'ila illallah. Sampai kita bujur merasakan tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Bujur-bujur merasa itu. Bujur-bujur merasa. Bila sudah orang bujur merasa itu kada penyarikan lagi. Nya kada penyarikan lagi. Kenapa? Penyarikan ang samuan gawian Tuhan dia. Seorang guru bila nang beandak di lafailan ini nyaman kayak apa gawian santrinya nya kada mau sarik sampai ke hati. Jadi santri itu kada mau ketulahan menagur tapi muntung aja, tapi hatinya tetap sayang, tetap mendoakan mudah santri ini jadi orang baik, jadi orang saleh, dapat ilmu nang bermanfaat. Tapi amun guru nih kada beandak di sini, santri melanggar peraturan, sariknya sampai ke hati-hati toh. Berbahaya santrinya. Kenapa berbahaya? Ai guru sampai ke hati sarik. Hati-hati kita mencari guru. Nah, kain nambah sudah ditanya. Yang kedua, nang tidak ada yang hidup kecuali Allah. Tidak nabila nang kita bujur-bujur hidup kita nih diinjami Tuhan. Karena ketika kita melihat, kita ingat nang melihatakan kita nih Allah. Ketika kita mendengar, sebelum kita mendengar, kita ingat sudah Allah nang mendengarkan kita. Ketika kita berkehendak, kita ingat Allah nang menjadikan kehendak kita nih. Penyaman lalu hidup amun terus bersama Allah Ta'ala nih. Nah imba sudah nih to anyar. Nah ini anugerah aja lagi. Anugerah napa? Nang ketiga nih. Nang la maujud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Mudahan naik karena kita nih diberi Tuhan rasa nih tuh nah. Nang bujur-bujur kita kada merasa adanya diri kita nih. Wayah ini merasa benar kita nih pada ada diri kita nih. Buktinya kehendak macam-macam nih. Nah mudahan nih karena hendak mati barang diberi Tuhan rasa itu nah. Hendak mati diberi Tuhan rasa bahwa bujur-bujur kada dan maujud pada sebenarnya kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak hendak mati barang dan Tuhan merasakan lawan kita. Sehingga kita ketika di akhirat kena dikumpulkan bersama para kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin. Jadi itu yang kedua taraki. Nah, yang ketiga talaki. Talaki ini kalau tadi yang pertama tawaki, kita menjaga diri dari kawan-kawan yang kada baik. Yang kedua taraki, kita berusaha meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas keimanan kita, kualitas keyakinan kita. Nah, yang ketiga terakhir talaki itu apa? Talaki laka yalqa. Kita mesti rancak-rancak berdebat dengan orang-orang nang dikasihi Allah Ta'ala. Karena orang-orang yang dikasihi Allah Ta'ala itu sekadar kita berdebat mereka aja barakatnya luar biasa. Sekedar kita memandang mereka aja berkahnya luar biasa. Apalagi kita orang-orang pendosa nih. Ada dahulu orang tuh maksiat. Mulai ujung rambut sampai ujung betis maksiat aja gawiannya. Lalu di zaman itu ada hidup seorang wali besar. Nah, akhirnya ketika seorang ahli maksiat ini lewat di rumah si wali itu, kebetulan si wali ini dia keluar rumah. Akhirnya si orang maksiat itu berhenti, mulai seberang jalan berhenti, dia pandang wajah si wali itu. Dia pandang tubuh si wali itu dari ujung rambut sampai ujung betis di itihnya. Pada orang-orang ahli maksiat. Tapi karena dia ini diberi Allah cinta kepada seorang wali,
dipandanginya lah wali itu dari ujung rambut sampai ujung betis. Dalam hatinya, aku ini orang yang penuh dosa, penuh maksiat. Aku hendak dapat berkah daripada si wali nang kada pernah maksiat dari ujung rambut ujung betis. Mudah aku dapat berkah sini. Sekadar pertemuan semacam itu. Akhirnya apa? Sudahnya memandang si wali tadi dengan puas, akhirnya dia terus berjalan. Di tengah jalan dia berpapasan dengan si murid daripada si wali itu. Rupanya si muridnya mulai jauh melihat bahwa si Fasik ini maitihi gurunya nah. Jadi penasaran nih si murid nih. Ujar si murid, apa ikam nih kulihat di ujung jalan seberang jalan rumah perguruanku maitihi guruku. Kulihatin api na menjenaki benar, napa ti habar? Ujar si Fasik itu, aku maitihi tubuh seseorang yang kada pernah maksiat kepada Allah, mulai ujung rambut sampai ujung betis. Mudahan aku nang mulai ujung rambut sampai ujung betis nang penuh lawan dosa nih dapat berkah sidin, dapat berkah sidin. Itukah niat ikam memandang guruku? Dia si Fasik tadi. Maka si murid tadi terus menuju rumah gurunya, dikisahkan. Nah, ujar si murid, guru tadi ada kalau orang di seberang jalan maitihi pian. Iya guru. Nah, itu guru ahli maksiat, ahli dosa. Tapi ia cinta lawan pian dan inya memandang pian dari ujung rambut ujung betis dengan harapan dapat berkah sampian. Karena inya merasa dirinya kotor, penuh dengan dosa dari ujung rambut sampai ujung betis. Akhirnya ujar si guru, ayah itu kahinya cintanya lawan dia. Inggih guru. Nah, kaina bila aku mati, lihat aja nang menggantikan kedudukanku itu kena ini. Nang menggantikan kedudukanku itu kena ini. Kada lawas berkat pandangan itu si orang Fasik tadi, dia tobat dari fasiknya, dia tobat dari perbuatannya ketujuh maksiat itu, tobat ampihinya menggawi maksiat, lalu inya mengaji lawan si wali tadi. Mengaji, akhirnya apa yang dikatakan si wali tadi menjadi kenyataan. Begitu si wali ini meninggal dunia, si nang orang tadi menjadi khalifah, menjadi pengganti daripada si wali itu. Kada tahu takdir Tuhan, kada tahu anugerah Tuhan itu kada tahu. Banyaknya murid-murid yang kada hulu mengaji lawan si wali itu kada dipilih Allah Ta'ala. Tapi begitu si Fasik ini dia kembali ke jalan yang diridai Allah, ternyata Allah Ta'ala memilih dia sebagai pengganti kekasihnya itu. Nah, jadi kita tuh bila hilang orang yang disayangi Tuhan, atau kita berdebat dengan orang yang disayangi Tuhan, kita tuh mesti kita kosongkan diri kita. Jangan kita membawa apa-apa, apalagi kita menilai, hendak menilai, ampun sidin. Tinggalkan. Kita punya ilmu, tinggal di rumah. Kita punya amal ibadah, tinggal di rumah. Kita punya kebiasaan, tinggal di rumah. Jangan dibawa, kosongkan wadah, kosongkan hati, tulah nyaman diisi orang. Amun kita beisi bedahulu, wadah ini kita isi dahulu mulai rumah. Kayak apa lagi anak maisi timbul kayaknya anak membanding aja nang dibawa mulai rumah napa banyu satrop sementara nang disampaikan guru banyu teh lalu tabandingai tinggal itu dahulu. Jangan ada membanding lawan orang-orang nang saleh itu bila kita hadir di majelis ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi keuntungannya kita memandang saja kepada orang-orang yang dicintai Allah, kita dapat berkah.